Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang Lab 734, yaitu Point to Point Protocol over Ethernet, yaitu PPOE. Nah, topologi yang kita gunakan sangat sederhana. Di sini kita akan menggunakan akses internet, kemudian router 1 itu kita anggap sebagai ISP, kemudian itu kita jadiin PPOE server. Kemudian router yang kedua kita anggap sebagai customer, kita jadiin PPOE client. Dimana di sini kita akan membuat tunneling PPOE dari ISP ke client. Jadi kita anggap di sini kliennya itu satu. Jadi untuk interface-nya, untuk tunnelingnya bagaimana menghubungkan antara PPOE server dengan PPOE client. Konfigurasi PPOE servernya ini kita pastikan bahwa konfigurasi basic dari internet ke sini ke router 1 udah terhubung. Kemudian IP address-nya kita dapatkan dynamic di sini menggunakan Ether 1, kemudian Ether 2 yang ke arah ke kliennya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu PPOE server dengan router ISP. Kita menggunakan interface Ether 2. Jadi interface PPOE servernya kita tambahkan service name-nya, kemudian kita tentuin interface mana. Kebetulan di sini dari gambar adalah Ether 2 yang akan dijadikan ke PPOE client. Selanjutnya kita enablekan interface yang di sini ini, dia belum aktif, kita enablekan terlebih dahulu. Untuk PPOE server ini bisa juga menggunakan IP address secara otomatis, tapi bukan menggunakan DHCP server. Jadi benar-benar nanti dari PPOE server ini dia memberikan IP yang sudah kita tentukan secara otomatis ke PPOE client. Kita setting di mana? Di PPP secretnya, menggunakan username dan password yang sudah kita tentukan. Sedangkan local addressnya dan remote addressnya ini juga kita setting secara manual. Jadi kita bisa tentukan remote addressnya berapa, local address yang di set di ISP berapa. Jadi untuk remote addressnya kita pastikan nanti si kliennya itu mendapatkan IP 192.168.1.2 gitu. Kalau kita perhatikan pada PPOE server kita setting IP address klien tidak ada. Jadi di sini untuk PPOE servernya kita cuma setting IP addressnya ini didapat dari DHCP, kemudian IP rootnya. Jadi benar-benar tidak kita setting IP untuk si kliennya. IP server PPOE servernya itu tidak digunakan menggunakan DHCP server gitu. Ini untuk sisi klien kita hanya menambahkan user sesuai dengan dari PPOE server. Kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 1 yang aktif. Dan statusnya di sini itu adalah running. Interface-nya di sini kita lihat PPOE-nya sudah jalan. PPO out ini di arah klien dan ini di arah server. Tugasnya buat tutorial PPOE server menggunakan 2 buah user, upload tugas tersebut ke blog atau YouTube kalian. Oke, kita coba demokan dulu. Nah, di sini kita akan membuat node yang baru. Untuk router OS-nya kita kasih nama router ISP misalnya. Kemudian secondary-nya kita kasih Winbox, Ethernet-nya kita kasih misalnya 5. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya yang kedua adalah kita kasih networknya internet manajemen cloud, kemudian kita save.
Oke, langkah yang ketiga, kita setting routernya sebagai customer atau pelanggan. Kemudian ini kita jadikan winbox. Oke, kemudian kita save. Oke, kita hubungkan antara internet dengan si router ISP atau customernya. Oke, kita start. Meter 1 ke internet, meter 2 ke arah kliennya. Kemudian kita kasih nodes depth 7.4, PP oke tunneling. Oke, ini kita bol. Selanjutnya kita kasih nama kita yang untuk desainnya. Oke, selanjutnya kita akan buat tunnelingnya. Text tunnelingnya. Ini kita pilih icon ini. Kemudian backgroundnya kita kasih warna merah. Kemudian kita apply. Nah, ini kita kecilkan. Selanjutnya kita kasih ke sini. Untuk teksnya kita ganti menjadi PPP OE tunnel. Kita bol. Oke, kemudian kita jadiin ke depan. Sentuh. Ya. Oke. Itu. Selanjutnya kita coba start. Nanti yang tunnelingnya ini, IP tunnelingnya kita bisa isi, boleh pakai 172, boleh pakai 192 ya. Oke, kita login admin, Ctrl C, Ctrl L, sistem identity, set name, router, ISP, atau PPP OE server.
Oke, IP address print. Kita coba ping ke 88 dan di sini sudah terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting PPOE server. Jadi ini yang ESP ini kita jadikan PPOE server. Yang satu lagi kita jadikan PPOE client. Jadi harus ada PPOE servernya sama PPOE client. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek interface-nya, interface PPOE server print. Oke, masih kosong karena baru kita install ya. Jadi kita tambahkan interface PPOE server, kemudian server add service name, namanya itu adalah PPOE, nama kita, kemudian interface-nya Ether2. Oke, jadi interface PPOE yang arahkan ke sini adalah Ether2. Kita coba cek. Nah, di sini sudah ada namanya itu service PPOE-nya, interface-nya yang Ether2 dan status flag-nya itu masih disable. Kita aktifkan, kita enable 0, kita cek kembali. Di sini statusnya sudah hilang flag yang ini. Oke. Langkah yang kedua, kita akan buat username sama password si PPOE servernya dengan menggunakan PPP secret. Kita cek dulu PPP secret di sini masih kosong, kita isi add name, namanya terserah kita, kemudian service-nya kita ganti PPOE, kemudian passwordnya kita kasih sesuai dengan yang diinginkan, kemudian local address-nya misal kita kasih 192.168.1.1, remote address-nya 192.168.1.2. Oke, PPP secret print. Jadi di sini sudah kita tambahkan satu namanya PPP secret dengan detailnya adalah namanya ini, servisnya PPOE, passwordnya, kemudian local address di sini kita kasih di sini 192.168.1.1, di PPOE client-nya adalah 1.2. Oke, untuk di router ESP-nya atau PPOE servernya cukup itu aja konfigurasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke customer-nya, ke pelanggannya. Ini saya ini dulu, ketarik dia. Oke, kita close dulu, kemudian kita coba lagi. Kita tungguin sebentar untuk customer-nya. Agak error nih.
Kita coba restart kembali, kemudian kita start. Oke, ini sudah hijau. Kita login sebagai admin. Kita kasih identitasnya PPOE client, IP addressnya masih kosong. Nah, di sini si klien ini, si customer ini, kita fungsikan dia sebagai klien. Kita cuma aktifin interface PPOE client. Di sini masih belum ada flag yang aktif. Ini kita tambahkan usernya tadi yang kita daftarkan, kemudian passwordnya, selanjutnya adalah interface-nya. Interface header 1. Ya, yang dari router ini, yang ini dia ether 1 ya, yang ke ether 2 nya ether 1. Oke, kita cek kembali. Nah, di sini udah ada interface ether 1, usernya Daulae, passwordnya Daulae, kemudian namanya itu PPOE out 1. Jadi secara otomatis dia akan membuat PPOE out 1 ya, untuk user yang pertama. Ini flagnya masih disable, kita aktifkan enable 0. Kita cek kembali, dan di sini statusnya itu running. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa si customer ini kalau konfigurasinya username sama passwordnya sama interface-nya sudah benar, dia akan running. Kita cek IP address-nya. Nah, di sini dia sesuai yang kita daftarkan tadi. Secara otomatis 1.2 di remote address yang kedua gitu. Nah, di router ISP atau PPOE server nanti 1.1. Di sini status interface-nya adalah PPOE out. Untuk router ESP kita bisa melihat IP address-nya juga sudah bertambah. Nah, di sini 1.1 dan flag-nya itu dynamic, interface-nya PPOE yang kita daftarkan namanya tersebut. Nah, yang ini ya. Kemudian interface-nya itu DR, dynamic running, kemudian tipenya adalah PPOE in. Oke. Konfigurasi untuk PPOE tunneling di sini sudah jalan, yaitu ketika kita menggunakan routernya itu PPOE servernya di ISP, kemudian kita di kliennya itu menggunakan router MikroTik juga gitu. Untuk materi kali ini tentang PPOE client sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.